الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahras siyam wa sanna layalihi bil qiyam wa anzala fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-qaimun wal qaimat, al-mu'takifun wal mu'takifat, athabakumullahu jami'an ala a'malikum. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tiada hingga, nikmat yang tiada tara, hingga di malam yang ke-26 Ramadan 1445 Hijriah ini kita masih bisa melaksanakan kewajiban sekaligus kebutuhan kita. Semoga 25 hari atau 25 hari yang sudah kita lewati menjadi penambah mizan hasanah kita, meningkat kemuliaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua menjadi bagian yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadattu anni liqa'a ikhwani. Aku kangen, aku rindu dengan saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat yang mendengar kalimat ini lalu berkata, awalas nabi ikhwanika ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, bal antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Sementara yang aku maksud dengan saudara-saudaraku dan aku ingin berjumpa dengan mereka adalah orang-orang yang nanti datang setelah aku, mereka beriman kepadaku meskipun mereka tidak melihat aku. Karenanya sangatlah penting bagi kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karenanya pula tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana kita mempertahankan iman. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa iman adalah merupakan landasan yang sangat penting yang harus kita miliki, dan kita berharap ketika Allah berikan kepada kita, maka hingga akhir hayatnya kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itulah yang hakikatnya menjadi pondasi kehidupan manusia. Apapun yang dimiliki oleh manusia, kalau tidak beriman, maka hakikatnya di sisi Allah tidak ada harganya sama sekali. Bolehlah mungkin orang berbangga dengan harta yang berlimpah, jabatan yang tinggi, atau kedudukan yang besar, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Tapi kalau tidak beriman kepada Allah, maka hakikatnya itu semua adalah sia-sia. Tidak ada pentingnya bagi Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Tapi ketika diiringi dengan iman, maka semua harta akan bermanfaat. Allah akan tinggikan dia, baik
harta yang telah dimiliki lalu dilakukan atau digunakan sesuai dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an selalu Allah iringi dengan iman ketika ingin menjadi orang yang mulia atau mempertahankan kemuliaannya. Dalam surat At-Tin misalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam keadaan dalam bentuk yang paling sempurna, paling mulia. Kita tahu bahwa makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini banyak, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang punya otak ataupun yang tidak punya otak. Semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah ciptakan. Tapi dari sekian makhluk yang ada, manusialah yang Allah ciptakan dengan sempurna. Hewan misalkan Allah ciptakan di tengah kita atau di sekitar kita ada hewan-hewan, tapi mereka semuanya sama sekali tidak diberikan oleh Allah kesempurnaan, karena tidak ada akal bagi mereka. Sehingga akhirnya banyak hewan-hewan yang kita jadikan konsumsi. Ada ayam, ada sapi, ada kerbau, ada unta, atau ikan dan sebagainya. Tapi memang mereka diciptakan demikian oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seakan-akan memang diciptakan mereka untuk diberikan nanti manfaatnya kepada manusia. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, ya, baik sayuran maupun buah-buahan, itu Allah ciptakan dan kitalah yang mengkonsumsi itu semua. Atau kalau kita lihat yang tidak nampak, ya, ada malaikat atau jin, ya, atau setan. Mereka memang diciptakan oleh Allah tapi tidak sempurna, karena mereka tidak punya tubuh yang kelihatan. Mereka punya ruh tapi tidak punya jasad. Nah, kita Allah berikan 3 komponen yang menyempurnakan sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu akal, jasad, dan ruh. Ketika manusia tidak punya salah satunya, maka dia akan lepas dari taklif. Ya. Misalkan manusia tidak punya akal, ya, maka terlepas dari taklif, ya, atau dia tidak memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa kita lihat ada orang yang di pinggir jalan atau di jalan-jalan atau mungkin di rumah sakit jiwa yang mereka sudah kehilangan akalnya. Ya, mereka punya otak tapi tidak punya akalnya. Ya, akhirnya Allah tidak bebankan mereka. Ketika manusia tidak punya ruh, ya selesai. Dia akan dikubur, jasadnya doang. Atau ketika manusia tidak punya badan, maka seperti, ya syukur-syukur kalau seperti malaikat, ya. Tapi nauzullah kalau sampai seperti syaitan. Nah, karenanya Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan yang paling sempurna, ya, dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Namun sayangnya manusia banyak yang tidak sadar kalau mereka adalah makhluk yang sempurna. Sehingga akhirnya kata Allah setelah itu, tsumma radadnahu asfala safilin. Akhirnya banyak manusia yang terjerumus, jatuh ke liang atau ke tempat yang paling hina, asfala safilin. Ya. Ini udah kalimat yang, ya, double superlatif, ya. Asfala safilin. Asfal itu artinya yang paling bawah dari makhluk yang paling hina. Kalau malaikat mulia, alhamdulillah. Kalau setan hina, bisa jadi manusia lebih hina dari setan. Kalau hewan memang demikian yang kita lihat, ya, mereka tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki kemuliaan. Tapi bisa jadi hewan akan menjadi tinggi mulia daripada manusia, yang karena manusia tidak menjaga tingkat kesempurnaan yang Allah telah berikan.
Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala ketika mereka yang terhindar dari kehinaan adalah orang-orang yang mau beriman, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, karenanya kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah, akan dipertahankan oleh Allah, kesempurnaan dari makhluk manusia kalau beriman. Kalau nggak beriman ya percuma. Ya, kita pun sekarang bulan Ramadan, seruan pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mulia, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Karenanya sangat penting bagi kita untuk mempertahankan iman. Alhamdulillah kita telah diberikan oleh Allah iman ini. Begitu banyak manusia yang tidak beriman, mereka ya, lepas kontrol ya, sehingga akhirnya menjerumuskan diri mereka ke dalam jurang kenistaan. Bahkan di surat Al-Asr juga kita perhatikan, wal asri innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia rugi, mereka semuanya rugi. Kenapa rugi? Karena mereka tidak mau melaksanakan syariat Allah, mereka tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali illalladzina amanu, kecuali mereka-mereka yang mau beriman, akan terhindar dia, terlepas dari kerugian kalau mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa maksud dengan iman? Nah, iman itu sendiri hakikatnya adalah keyakinan yang terpatri dalam jiwa, diucapkan melalui lisan, lalu diamalkan dalam perbuatan. Jadi iman itu harus selaras dengan 3 sisi ya. Perkataan, perasaan, dan perbuatan ya. Perkataan artinya dia mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang sudah selalu dan senantiasa kita ucapkan ketika kita mendirikan sholat ya. Tasyahud awal atau tasyahud akhir itu kan ada syahadah. Tapi hanya perkataan belum sempurna kalau tidak masuk ke dalam hati. Harus ada perasaan, masuk ke dalam perasaan. Artinya ada keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa saya memang betul-betul beriman kepada Allah dan beriman juga kepada Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang hanya berkata tapi tidak punya perasaan. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Mereka nggak punya perasaannya, ya. Nggak ada rasa-rasa beriman. Ya. Makanya di dalam surat Al-Munafikun bahkan sampai khusus ya Allah berikan nama Al-Munafikun. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau datang orang munafik berkata kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, maka Allah bantah. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Wallahu ya'lamu bi annaka rasulullah. Wallahu ya'lam bi annahum kadzibun. Ya. Allah tahu engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah dan Allah tahu bahwa mereka sedang berdusta. Ya hakikatnya mereka hanya pura-pura ya, agar diakui sebagai orang beriman. Jadi hakikatnya memang harus sejalan dan sejajar ya, atau serasi antara perkataan dengan perasaan. Tapi juga bukan hanya yang dua ini, harus juga dipraktekkan dalam perbuatan aktivitas sehari-hari ya, dia menjalankan perintah dengan sholat, puasa, zakat, haji jika ada kemampuan, atau melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, itulah juga orang beriman. Karena kalau hanya perkataan dan perasaan tapi tidak ada perbuatan, sama saja dengan orang fasik. Orang fasik begitu kan, dia mengatakan saya beriman, saya yakin kok bahwa Allah adalah esa, tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa. Ngapain sholat? Capek. Ngapain puasa? Haus, lapar ya. Nah ini orang fasik, orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah walaupun dia beriman. Atau ada yang beriman, ada orang yang berbuat baik tapi tidak mau mengatakan saya beriman, nggak mau bersyahadah. Nah ini seorang kafir namanya. Ada orang yang banyak berbuat baik tapi tidak beriman kepada Allah, sayang, sia-sia. Nah karenanya iman sangat penting. Maknanya adalah bagaimana kita selalu melaksanakan
segala perintah Allah dengan 3 aspek tadi, selalu mengucapkan syahadah, meyakini perintah Allah dan juga keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga melaksanakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pula orang-orang yang beriman apapun perbuatannya akan bernilai sangat besar di sisi Allah dari kebaikan-kebaikan dilakukan. Sementara sebaliknya tidak demikian, ya. Karenanya duduknya kita di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala ini akan bernilai sangat besar, apalagi ketika di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, man adda, ya, nawafil kaman adda faridatan, wa man adda faridatan kaman adda sab'ina marratan, au bimana minal hadis. Barang siapa yang melaksanakan amalan-amalan sunnah, maka seperti dia melakukan amal wajib, ya. Jadi Allah berikan ganjaran seperti kita berbuat perintah yang diwajibkan, ya. Padahal sunnah. Nanti sholat tarawih, qiyamul lail, tilawatil Quran itu sunnah. Tapi Allah ganjar ketika di bulan Ramadan dilakukan karena beriman, dengan seakan-akan berbuat yang wajib. Tapi yang wajib, kata Nabi SAW, akan diganjar 70 kali lipat, sab'ina marrotan. Ya, tadi sholat isya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita, diganjar oleh Allah 70 kali lipat. Tadi siang kita sudah lewati puasa, bahkan sudah sampai 25 hari kita puasa, dikali 70 silahkan dihitung. Begitu banyak Allah limpahkan kebaikan bagi orang yang beriman ketika melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama di bulan Ramadan ini. Atau di luar bulan Ramadan juga banyak sekali Allah limpahkan kebaikan. Dan terakhir juga, dengan imanlah kita akan selamat insya Allah. Karena kata iman di situ dari amana ya'manu, artinya aman, ya. Kita sudah punya tiket aman insya Allah. Aman dari azab, selamat dari segala hiruk pikuk, ya, nanti dahsyatnya hari kiamat. Karena dengan orang yang berimanlah orang yang akan mendapatkan ketentraman, keamanan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang beriman dan dia selalu berbuat baik, maka tidak ada rasa takut baginya dan tidak ada rasa sedih untuknya. Semoga kita semua senantiasa diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan iman sampai sekarang hingga akhir hayat itu tetap beriman kepada Allah dan menjadi orang yang husnul khotimah ketika dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.